Hello Audiotune lovers, you are about to listen an interesting novel. Judulnya adalah Jangan Salahkan Aku Selingkuh, karya Renita April. Saya Eti Sulistiowati will read it for all of you. Semoga berkenan mendengarkannya. Enjoy listening. Let's start with chapter 1. Kita mulai dengan bab 1. Selamat mendengarkan. Tega kamu, Mas? Ucap Ana. Ana terlonjak kaget saat mendengar kalau Dimas telah menikah siri dengan teman kerjanya. Dimas baru saja menikahi Lisa, teman sekantornya. Dimas dan Lisa saling menyukai sejak pertama kali bertemu. Mereka menjalin hubungan secara diam-diam. Sampai akhirnya Dimas menikahi Lisa secara siri. Dimas juga menginginkan seorang anak dari rahim Lisa. Istrinya Ana belum bisa memberikan dia keturunan. Orang tua Dimas juga sudah sangat menginginkan seorang cucu. Dimas tidak ingin menceraikan Ana, sosok wanita yang sangat dia cintai. Dimas dan Ana menjalin hubungan sejak mereka masih duduk di bangku SMA. Hubungan itu berlanjut ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Namun sayangnya, orang tua Ana sangat tidak menyukai Dimas. Anda memilih Dimas daripada orang tuanya, dan Ana pun diusir dari keluarganya sendiri. Ana adalah sosok wanita yang cantik, pintar, dan seorang desainer pakaian. Saat ini, dia sudah mempunyai sebuah butik yang cukup dikenal oleh kalangan menengah ke atas. Sejak menikah, Ana sudah tidak lagi memperhatikan penampilannya. Dia sibuk bekerja lalu mengurus rumah tangga. Ana memang menyewa asisten rumah tangga, tetapi hanya untuk membersihkan rumah saja. Sedang urusan perut, maka Ana yang mengatur semuanya. Suaminya Dimas hanya mau makan masakan istrinya. Ana bangun setiap pagi-pagi sekali menyiapkan segala kebutuhan sang suami. Dimas Narendra adalah sosok pria tampan dan juga cerdas. Dia bekerja di perusahaan terbesar di kotanya. Dulunya Dimas dan Ana satu kantor. Karena Ana lebih menyukai mendesain, maka dia berhenti dari pekerjaannya. Selama itu muncul sosok wanita cantik bernama Lisa. Dia adalah bawahan dari Dimas. Saat pertama bertemu keduanya saling suka. Lalu mereka menjalin cinta terlarang hingga menikah. Ana menatap sepasang pengantin baru yang baru saja menikah itu. Rasanya ingin dia cabik-cabik wajah dari Dimas dan Lisa. Selama ini Dimas telah mengkhianati dirinya. Apa karena aku tidak bisa memberimu anak hingga kamu menikahi jalang itu? Kata Ana. Lisa geram akan mulut berbisa Ana. Tutup mulut kamu. Aku bukan wanita seperti itu. Aku mencintai Mas Dimas. Ana berdecih. Cih, wanita mana yang tega merebut suami wanita lain kalau bukan seorang jalang? Cukup Ana, bentak Dimas. Aku mencintai Lisa. Dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku juga menikahinya karena ingin memiliki keturunan, ungkap Dimas. Ingat Dimas, aku rela meninggalkan keluargaku hanya untuk menikah dengan pria brengsek seperti dirimu. Sekarang tega sekali kamu mencampakkan diriku, hardik Ana. Dimas meraih tangan Ana. An, aku mencintaimu. Sampai kapanpun aku tetap mencintai dirimu. Kamu adalah cinta pertamaku. Sekarang aku juga mencintai Lisa. Dia akan memberikan kita anak. Kamu juga bisa menjadi seorang ibu. Ana melepas tangannya. Cukup.
Kamu kira aku bodoh? Wanita mana yang mau berbagi suami? Lama-kelamaan kamu akan dikuasai oleh jalang ini. Kamu akan melupakan diriku pada saat itu. Dimas menggeleng. An, aku akan berusaha untuk adil pada kalian berdua. Kamu istriku dan dia juga istriku. Kenapa kalian tidak bisa akur? Aku mohon, terima Lisa sebagai madumu. Ana sangat geram akan penuturan Dimas. Mana ada yang namanya adil dalam berbagi suami? Meski mulut berbicara menerima, tetapi hati tetap merasakan kecemburuan, iri hati terhadap wanita lain. Ana sudah tidak tahan lagi. Dia mengepal tangannya kuat. Dimas sudah benar-benar keterlaluan. Mudah sekali dia bicara seperti itu. Plak, plak. Ana menampar pipi Dimas dan juga Lisa. Dia sudah geram akan sepasang suami istri itu. Lisa merasa tidak terima ditampar. Dia lalu ingin membalas kembali tamparan Ana. Namun sayang, Dimas menghalanginya. Lisa melotot pada Dimas yang sengaja membela Ana di depannya. Mas, dia menampar pipiku, aku harus membalasnya, kata Lisa. Dimas menggeleng. Jangan, Lis, kamu belum tahu siapa Ana. Lisa tidak peduli akan ucapan Dimas. Dia lalu melayangkan tangannya di pipi Ana. Namun belum sempat tangan itu mengenai pipi Ana, tangan Lisa sudah ditangkap dan dipelintir. Au, 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 sakit, lepaskan tanganku, wanita gila, ucap Lisa. Ana semakin memperkuat melintir tangan Lisa. Tangan Lisa sudah seperti baju yang akan diperas saja. Mas, ini sakit, suruh dia lepaskan, lirih Lisa. Ana, lepaskan tangan Lisa. Tangannya bisa patah nanti, ucap Dimas. Ana lalu melepas tangan Lisa, lalu mendorongnya hingga wanita itu jatuh tersungkur di lantai. Dimas segera membantu istrinya untuk bangkit berdiri. Lisa meringis sakit karena ulah Ana. Tangan, pipi dan jidatnya sudah menderita karena Ana. Tangannya dipelintir, pipinya ditampar, lalu jidatnya terkena lantai marmer. Mas, kenapa kamu tidak kasih pelajaran pada Ana? Dia sudah menyiksa diriku, ucap Lisa. Lisa bicara dengan nada manja. Dimas jadi bingung sendiri apakah dia harus memarahi Ana dan membela Lisa. Kalau memarahi Ana, maka akan semakin membuat kacau. Istri pertamanya itu sudah pasti akan marah. Kalau tidak membela Lisa, sudah pasti Lisa juga akan marah. Dimas tidak tahu harus berbuat apa. Ana bersedekap dada menikmati raut wajah bingung Dimas. Kamu lihat? Apa ini yang kamu sebut adil? Kedua istrimu sedang bertengkar, kamu sendiri bingung ingin membela yang mana? Dimas, kamu sendiri yang membawa neraka dalam hubungan ini, hardik Ana. Ana, setuju atau tidak, Lisa sudah menjadi istriku. Kamu harus menerimanya sebagai madu. Aku akan membagi waktu untuk kalian berdua. Malam ini aku akan bersama Lisa. Besok pagi aku akan menemanimu, tutur Dimas. Dimas dan Lisa lalu keluar dari rumah Ana. Dimas sudah membeli rumah baru untuk dia dan juga Lisa. Dimas tidak mau ada pertengkaran antara dua istrinya. Dimas juga tidak mau menyakiti hati Ana saat dia sedang berduaan bersama Lisa. Maka dari itu, Dimas memisahkan keduanya. Dimas akan membagi waktunya untuk Lisa dan Ana. Wanita
yang saat ini sama-sama dicintainya. Dimas dan Lisa masuk ke dalam mobil dan segera keluar dari gerbang rumah Anna. Anna terduduk lemas saat semuanya sudah pergi. Dia hanya berusaha untuk kuat saja. Anna menumpahkan semua air matanya. Tega sekali suami yang sangat dia cintai menduakan dirinya. Tega kamu, Dimas. Hanya demi anak kamu menikah lagi. Lirih Anna. Anna sungguh tidak percaya. Dia merasa mimpi saat Dimas membawa Lisa masuk ke dalam rumahnya. Dimas memperkenalkan Lisa sebagai istri barunya. Lebih mengejutkan lagi, ternyata Dimas dan Lisa sudah menjalin hubungan terlarang selama hampir 1 tahun. Anna hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Mungkin ini karma untuknya. Karma karena telah meninggalkan serta tidak mendengar nasihat orang tuanya. Anna tidak diberi keturunan. Lalu dia dipoligami oleh suaminya yang dia cintai. Anna hanya bisa menerimanya saja. Menyesal pun tiada guna. Semua sudah terjadi.